warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Kak Igo. Hari ini saya akan bercerita tentang seorang nabi yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Apa sih Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi artinya adalah Rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang sangat luar biasa. Lalu siapa nabi yang akan Kak Igo ceritakan? Yuk kita dengarkan baik-baik. Kak Igo akan bercerita tentang seorang nabi. Beliau bernama Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah nabi yang sangat sabar. Pada saat itu rakyatnya, kaum Nabi Nuh, menyembah berhala dan selalu melakukan maksiat. Termasuk anaknya. Nabi Nuh memiliki seorang anak yang bernama Kan'an. Kan'an ini adalah anak Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti ajakan ayahnya supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh ditantang oleh umatnya supaya Allah mendatangkan azab. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Nuh tetap mendoakan mereka supaya mendapatkan hidayah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama kurang lebih 900 tahun. Ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah, tapi hanya sedikit yang mau memeluk agama Islam atau mau menyembah Allah. Bayangkan anakku semuanya, jika usianya saja sampai ratusan tahun, berdakwah sampai ratusan tahun, maka sudah pasti Nabi Nuh adalah nabi yang sangat sabar. Ketika kaum Nabi Nuh menantang supaya Nabi Nuh benar-benar mendatangkan azab, Allah mendatangkan azab untuk mereka. Ya, akhirnya apa? Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah supaya membuat perahu. Perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh bukan perahu yang seperti kita lihat. Perahunya sangat besar sekali, supaya muat di dalamnya makhluk hidup selain manusia, supaya muat di dalamnya binatang-binatang. Ketika Nabi Nuh membuat perahu, kaumnya mengajak, ya buat apa bukan bikin perahu? Tidak ada hujan, di sini sangat panas, gersang. Tapi Nabi Nuh tetap sabar, membuat perahu sampai jadi sangat besar sekali. Ketika perahu Nabi Nuh sudah jadi, Nabi Nuh mengajak hewan-hewan yang ada di hutan, ya semuanya memasuki perahu Nabi Nuh. Kaumnya tetap menertawakan, mana banjirnya, mana hujannya, tidak ada sama sekali, kata kaumnya Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tetap sabar. Tiba saat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mendung tebal, bergulung-gulung, dan tibalah hujan yang sangat deras sekali, sehingga makin lama airnya makin naik. Perahu yang tadinya di bawah kemudian tiba-tiba makin naik. Kemudian anaknya Kan'an, ketika itu dia berenang. Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya, Kan'an, ayo ikut saya, ikut ke perahu. Tidak ayah, saya akan mencari gunung yang tinggi supaya saya bisa selamat dari banjir ini. Nabi Nuh mengatakan, tidak akan ada yang bisa selamat dari azab Allah, Kan'an. Tapi anaknya tetap keras kepala. Akhirnya apa anakku? Kan'an tidak selamat dari banjir tersebut. Kemudian ketika banjir sudah surut, kaum Nabi Nuh pun selamat. Hanya sedikit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan moral dari cerita ini? Pesan moralnya adalah yang pertama, anak-anakku semuanya. Kita harus taat, sabar terhadap ujian-ujian yang Allah timpakan kepada kita selaku hambanya. Yang kedua, kita harus tetap berpegang teguh pada pendirian. Nabi Nuh tetap sabar berdakwah selama ratusan tahun walaupun hanya sedikit yang menjadi umatnya. Tetapi Nabi Nuh tetap sabar. Oleh karena itulah anak-anakku semuanya, Nabi Nuh termasuk Rasul Ulul Azmi. Nah, itu adalah gambaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian terakhir, apa? Hikmah yang terakhir adalah kita harus selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang patut disembah, bukan berhala, bukan patung, bukan pohon, bukan benda-benda yang mendatangkan keajaiban. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah oleh kita. Oke? Nah, itu adalah cerita dari Kak Igo tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Demikian cerita dari Kak Igo, dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.